Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Ota Film. Saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Curse. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana pada tahun 2000, sebuah kapal selam milik Rusia karam ke dasar laut akibat dari sebuah ledakan. Kapal ini berisi 118 pelaut, yang tersisa hanya 23 orang. Mereka bertahan pada bagian kapal yang belum dipenuhi air, serta dari suhu dingin dan menipisnya kadar oksigen di dalam kapal, sambil menunggu datangnya bantuan dari tim penyelamat. Lalu apakah mereka semua bisa diselamatkan? Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita ke isi cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pada kehangatan sebuah keluarga. Kepala keluarganya bernama Michael. Ia merupakan seorang pelaut yang mempunyai satu orang anak dan saat ini istrinya sedang hamil anak keduanya. Pada keesokan harinya, di tempat Michael bertugas, terlihat ia dan teman-temannya sedang meminta gaji mereka. Namun gaji mereka masih belum dibayarkan. Lalu Michael bertemu dengan temannya bernama Pavel. Pavel akan menikah dalam waktu dekat ini. Calon istrinya telah memberikan list minuman yang harus dibeli untuk acara pernikahan mereka. Kemudian Michael bersama teman yang lain sepakat mengumpulkan uang untuk membantu Pavel. Di saat mereka membeli barang tersebut, ternyata uang mereka tidak cukup. Lalu Michael menjual jam tangan pelaut miliknya untuk mencukupi kekurangan uang mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah saat pesta pernikahan Pavel. Lalu istri Pavel bertanya, mengapa tidak ada yang memakai jam tangan? Lalu Pavel menjelaskan kalau mereka kompak sama-sama tidak memakai jam tangan. Karena Michael telah menjual jam tangannya untuk mencukupi kekurangan uang, agar bisa memenuhi permintaan istri Pavel. Ia pun menjadi terharu, lalu mereka kembali melanjutkan pesta. Ini adalah pesta terakhir bagi mereka, karena lusa mereka harus kembali melaut. Keesokan harinya, mereka sedang bersiap untuk kembali berlayar. Lalu Michael beserta yang lain memeriksa keamanan torpedo kapal. Setelah semua selesai diperiksa, mesin dinyalakan dan mereka langsung berangkat. Kapal Curse akan bergabung latihan dengan 30 kapal militer Rusia yang lainnya di Laut Barents. Lalu dari kejauhan, anak-anak mereka melambaikan tangan kepada para ayahnya. Setelah itu semua kapal telah sampai di Laut Barents. Latihan ini akan dipimpin oleh Laksamana Gruzinski. Di tempat lain ternyata Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Russell sedang memantau perkembangan latihan Angkatan Laut Rusia, di mana ada 57 kapal permukaan dan 3 kapal selam termasuk kapal Kursk. Kolonel David sangat mengenal Laksamana Gruzinski. Namun mereka sudah lama tidak berjumpa akibat perang dingin antara negara mereka. Di dalam kapal selam Curse, suasana di dalam kapal terlihat mereka kembali memeriksa torpedo pada kapal selam. Suhu pada torpedo terus meningkat dan terus naik. Lalu Pavel mencoba menghubungi kapten dan meminta agar kapal selam segera diluncurkan. Namun permintaan Pavel ditolak. Karena mereka belum sampai di tempat pengujian, suhu torpedo semakin meningkat. Mereka tampak sangat khawatir. Hingga akhirnya torpedo tersebut meledak, dan kapal selam meluncur ke dasar laut. Sementara para awak kapal tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada kapal tersebut. Lalu Michael meminta para anggota menutup pintu kedap air di ruang 7. Lalu Michael mencoba menghubungi awak kapal di ruang yang lain. Namun tak ada satupun yang menjawab. Kemudian mereka menyadari bahwa ada kebakaran di ruang torpedo. Lalu terjadi ledakan susulan yang lebih keras dari ledakan yang pertama sehingga membuat beberapa awak kapal tewas. Air laut mulai masuk ke dalam kapal selam mereka. Lalu Michael meminta mereka ke ruang 9 untuk menyelamatkan diri. Dan Michael segera memeriksa kapal. Apakah masih ada awak lainnya yang tertinggal? Setelah itu ia masuk ke dalam ruang 9 dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Lalu mereka berencana berenang melalui Balka.
Namun sebelum itu Michael meminta mereka menyelamatkan dokumen berharga sebelum mereka pergi. Kemudian mereka dibagi tugas oleh Michael. Sasha bertugas untuk memberi tanda SOS dan mengetuk bagian kapal sebanyak 4 kali berulang setiap 1 jamnya. Sementara di bagian kapal semakin banyak dipenuhi oleh air, karena mesin pompa mengalami kerusakan. Kemudian Angkatan Laut Rusia mengirimkan drone untuk memeriksa kapal selam tersebut. Melihat kondisi kapal seperti itu, mereka berpikir bahwa tidak ada satupun awak kapal yang selamat. Kabar telah beredar dengan cepat. Terlihat para istri awak kapal selam Kursk mendatangi markas Angkatan Laut, dan mereka mempertanyakan nasib suami mereka, namun tak mendapatkan jawaban, seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Di tempat yang berbeda, kondisi mereka yang masih selamat di dalam kapal selam semakin kritis, karena oksigen yang menipis dan suhu dasar laut yang semakin dingin. Reaktor penghasil oksigen tidak lagi menyala akibat dari ledakan waktu itu. Kini kondisi benar-benar sangat mengkhawatirkan. Lalu mereka teringat satu cara untuk mendapatkan oksigen, yaitu dengan menyalakan generator oksigen. Akan tetapi ada lagi permasalahan. Satu-satunya pemantik untuk menyalakan oksigen berada di ruang 8 yang telah dipenuhi dengan air. Dan tidak hanya itu, mereka juga harus terus memompa air, agar ruangan tersebut tidak dipenuhi oleh air. Kemudian tim penyelamat kembali mendekati kapal selam mereka untuk melakukan pendeteksian suara. Namun tim penyelamat tidak mendengarkan suara apapun. Lalu Sasha baru menyadari bahwa ia lupa mengingatkan Michael untuk memberikan tanda SOS. Dan Michael pun tidak mengetahui waktu, karena ia telah menjual jam tangannya. Lalu mereka pun memberikan tanda SOS. Dan pada saat itu juga, tim penyelamat mendengarkan suara dari dalam kapal selam. Lalu tim segera menghubungi kapal penyelamat Rudnitsky. Kemudian tim penyelamat memberi kabar kepada istri Michael, bahwa di dalam kapal selam masih ada kru yang selamat. Setelah itu istri Michael berlari keluar dan memberi kabar tersebut kepada istri-istri kru yang lainnya, serta berharap suami mereka bisa kembali dalam keadaan selamat. Scene berpindah ke Angkatan Laut Inggris yang masih memantau perkembangan kapal selam Kursk yang karam. Mereka telah mengetahui bahwa Rusia telah mengirim tim penyelamat. Namun Inggris mengetahui kalau kapsul penyelamat milik Rusia tidak sebaik kapsul penyelamat milik mereka. Akan tetapi Rusia belum meminta bantuan kepada Inggris. Inggris tahu kalau kapal Kursk menyimpan banyak rahasia seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata, dan masih banyak hal lainnya. Walaupun demikian, Inggris telah menyiapkan bantuan jika sewaktu-waktu Rusia minta bantuan. Di tempat Angkatan Laut Rusia, mereka sedang mengadakan konferensi pers. Namun informasi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu istri Michael mempertanyakan mengenai suara ketukan dari dalam kapal Kursk. Namun kapten menyimpan informasi mengenai hal itu. Suasana ruangan menjadi ricuh, hingga para angkatan laut meninggalkan ruangan tersebut. Sementara di dalam kapal selam, Michael menyadari bahwa mereka harus segera mendapatkan oksigen. Mereka tak ada pilihan lain. Lalu Michael bersama Sasha nekat menyelam ke ruang 8 untuk mendapatkan pemantik generator oksigen tersebut. Mereka menyelam pada suhu dingin di dasar laut. Pemantik tersebut sulit ditemukan. Mereka membuka satu persatu laci. Akhirnya Michael berhasil menemukannya. Lalu mereka berdua kembali ke atas secepatnya. Sesampai di pintu, mereka mendapatkan masalah baru. Pintu tersebut susah untuk dibuka kembali. Sasha menjadi panik dan kesulitan untuk bernafas. Michael berusaha keras membuka pintu itu sampai terbuka. Setelah itu Michael membantu Sasha yang tidak sadarkan diri untuk kembali ke gurita. Untunglah mereka berdua bisa sampai dengan selamat. Sebagian anggota yang lain berusaha menutup kembali pintu di tengah kuatnya tekanan air laut. Sampai akhirnya mereka berhasil dan dapat kembali menghirup oksigen. Kembali ke pangkalan Angkatan Laut Rusia, mereka memulai penyelamatan dengan menurunkan kapsul penyelamat dari kapal induk. Sementara di dalam kapal selam, mereka kembali memberikan tanda melalui suara ketukan palu. Tak lama setelah itu, kapsul berhasil menempel pada kapal selam.
Para awak mendengarkan dentuman dari kapsul tersebut. Semua awak bergembira karena mereka akan diselamatkan. Akan tetapi kapsul tersebut kehabisan sumber daya, dan mereka menarik kembali kapsul tersebut untuk diisi dayanya. Para awak tampak khawatir serta kesal. Lalu Michael mencoba menenangkan teman-temannya. Lalu salah satu dari mereka ingin menyusul kapsul tersebut dengan berenang sampai ke permukaan. Tetapi Michael melarangnya, karena itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Setelah kapsul penyelamat sampai ke permukaan, dilakukan pemeriksaan fisik kapsul, ternyata ada sedikit kerusakan di ekor dan harus diperbaiki. Sedangkan waktu untuk pengisian baterai dibutuhkan selama kurang lebih 12 jam. Malam pun tiba, baterai hampir terisi penuh. Tim penyelamat kembali menurunkan kapsul tersebut dan menempelkan kapsul ke badan kapal selam. Lalu para awak kapal selam hanya terdiam karena takut berharap. Akan tetapi mereka tetap memberikan tanda ketukan dengan palu menandakan kalau mereka masih hidup. Kapsul yang digunakan sudah cukup tua. Beberapa kali mencoba menempelkan ke badan kapal selam, namun mereka kembali gagal. Lalu Laksamana Gruzinski kesal, dan tak ada pilihan lain selain menghubungi Kolonel David Russell Angkatan Laut Inggris untuk meminta bantuan. Terjadi percakapan antara teman lama ini. Kolonel David bersedia membantu. Lalu Inggris mengadakan konferensi pers dengan negara Norwegia, Prancis, dan Amerika Serikat. Mereka menawarkan bantuan menggunakan LL-5, yaitu kapal selam canggih mereka untuk mengevakuasi korban yang masih selamat. Istri Michael mendengar berita di televisi bahwa negara lain akan menawarkan bantuan pada Rusia. Hal ini bisa menjadi peredam perang dingin dengan negara lain. Sementara pada berita lainnya, Laksamana Petrenko. Ia menyebutkan bahwa kapal selam Rusia karam akibat tabrakan dengan kapal asing. Sementara tawaran bantuan belum ditanggapi oleh pihak Rusia. Kembali lagi dengan kondisi di dalam kapal selam, baterai pemompa air telah habis. Hal ini dapat menyebabkan air akan memenuhi ruangan tempat mereka berada. Salah satu awak bernama Maxim sudah mulai panik. Ia nekat ingin berenang ke permukaan. Lalu Michael segera mencegahnya, karena ini bisa membahayakan nyawa mereka semua. Sementara Laksamana Gruzinski meminta atasannya yaitu Laksamana Petrenko, agar menerima bantuan dari pihak Inggris dan Norwegia. Laksamana Gruzinski meyakinkan atasannya, ia akan membatasi bantuan agar tidak mengetahui rahasia mereka. Namun Laksamana Petrenko tetap tidak ingin ada campur tangan pihak asing. Lalu Rusia kembali mengadakan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Laksamana Petrenko. Namun istri Michael langsung mempertanyakan bagaimana nasib suaminya beserta awak lainnya, dan berharap pihak Rusia mempertimbangkan kembali tawaran dari Angkatan Laut Inggris. Pihak Rusia memberi pernyataan yang berlebihan, sehingga para keluarga korban protes dengan hal tersebut, dan memaksa mereka untuk berterus terang. A fool either. None of us are. None of us are. You shouldn't lie. I think question. We have children here. Ibu Michael pun ikut protes. Semua keluarga korban yang ada di dalam ruangan tersebut marah terhadap Laksamana Petrenko serta anggotanya, sehingga suasana di dalam ruangan menjadi ricuh. Pada keadaan tersebut, tiba-tiba seseorang datang membius Ibu Michael agar berhenti menghina Laksamana Petrenko. Lalu Laksamana Gruzinski yang tidak hadir pada konferensi pers tersebut, hanya melihat kejadian itu di televisi. Tanpa pikir panjang, Laksamana Gruzinski langsung menghubungi Angkatan Laut Inggris untuk menerima bantuan yang mereka tawarkan waktu itu pada Rusia. Lalu Inggris dengan cepat menanggapinya dan langsung mengirimi LR-5 ke lokasi. Keesokan harinya, penyelamatan ini langsung dipimpin oleh Komandan David Russell. Kemudian Komandan David Russell dengan kapal induknya meminta izin untuk mendekati lokasi kecelakaan dan mengambil alih perintah selama aksi penyelamatan. Sementara di dalam kapal selam, semua awak kapal sudah sangat kedinginan karena air sudah semakin tinggi masuk ke ruangan mereka. Hal ini karena pompa air yang dimiliki telah rusak. Di sisi lain Laksamana Petrenko menemui petinggi Angkatan Laut Inggris dan Norwegia untuk membicarakan peristiwa kecelakaan tersebut.
Lalu Inggris berencana ingin mengambil foto-foto kecelakaan itu untuk investigasi. Namun Laksamana Petrenko terlalu berpikir negatif terhadap Inggris. Padahal kondisi saat ini sudah semakin mendesak. Rusia masih bertahan dengan gengsi mereka untuk tidak meminta bantuan. Lalu Rusia mengatakan pada Inggris bahwa armadanya masih mampu melakukan penyelamatan tersebut. Kemudian Inggris masih tetap meyakinkan Rusia kalau ia membantu dengan tulus, ditambah lagi dengan menggunakan alat canggih yang dimiliki Inggris, sehingga bisa mengevakuasi korban dalam waktu beberapa jam saja. Lalu Laksamana Petrenko dengan timnya dengan sombong mengatakan kalau Rusia belum butuh bantuan Inggris. Sebenarnya Kolonel David Russell mengetahui bahwa Rusia tidak ingin rahasianya diketahui pihak lain, dan hasil mereka terpaksa menunggu keputusan dari pihak Rusia. Kemudian kapsul penyelamat milik Rusia diturunkan kembali untuk melakukan penyelamatan. Namun lagi-lagi hal ini kembali gagal. Bahkan terjadi kerusakan yang lebih parah terhadap kapsul penyelamat tersebut. Akhirnya mereka tak bisa melanjutkan upaya penyelamatan itu. Setelah mengetahui hal itu, pihak Rusia akhirnya menerima bantuan dari Inggris dan meminta melakukan penyelamatan di keesokan paginya. Padahal hal tersebut sudah sangat terlambat. Lalu, di dalam kapal selam terlihat Oleg menghibur teman-temannya dengan makan bersama, yang bisa jadi itu adalah makanan terakhir mereka, karena air laut semakin naik dan oksigen semakin menipis. Lalu secara tidak sengaja, Leo menyentuh alat pemantik oksigen dan menjatuhkannya sehingga terjadi ledakan. Mereka semua berlindung ke dalam air untuk menghindari ledakan. Hal ini menyebabkan oksigen semakin menipis, serta ruangan tempat mereka berlindung hampir dipenuhi oleh air dan waktu mereka yang tersisa hanya tinggal beberapa menit lagi. Para awak kapal Kursk telah pasrah dengan keadaan tersebut. Michael menyampaikan kata penghormatan terakhir kepada teman-temannya dan bersama-sama mereka menyanyikan Mars Pelaut. Tak lama kemudian, alat penyelamat milik Inggris segera diturunkan. Saat penyelam Inggris sampai ke dasar laut di lokasi karamnya kapal selam, lalu tim penyelamat mencoba membuka badan kapal di tempat terdengarnya suara ketukan dari awak kapal Kursk. Lalu mereka memeriksa pintu dengan hati-hati agar ruangan tidak dibanjiri oleh air, dan memeriksa katup tekanan. Setelah tim penyelamat mencoba memeriksa ruangan, ternyata mereka menemukan fakta bahwa seluruh ruangan telah dipenuhi oleh air. Dan ternyata 23 awak pelaut tersebut telah tewas berjuang menunggu bantuan, dan mereka telah kehabisan oksigen, serta tempat mereka berlindung tadi telah dipenuhi air. Lalu pihak Inggris menyampaikan kepada Laksamana Gruzinski bahwa tidak ada satupun awak kapal selam Kursk yang selamat. Lalu scene berpindah pada Misa, anak Michael yang sedang memandangi foto ayahnya beserta awak kapal lainnya, yang telah gugur menjadi pahlawan bagi bangsanya. Istri Michael memberikan pidatonya dan semua keluarga pelaut juga hadir beserta dengan petinggi angkatan laut. Lalu terlihat anak Michael menatap tajam Laksamana Petrenko. Entah apa yang dipikirkannya. Semua keluarga bersedih dan menahan amarah mereka. Kemudian Laksamana Petrenko menyalami satu persatu anak pelaut. Namun anak Michael tidak mau menyalaminya, dan hal yang sama diikuti oleh anak-anak setelahnya. Di saat istri dan anak Michael pulang, ia dihampiri oleh teman ayahnya. Ia memberikan jam tangan milik ayahnya kepada Misa. Jam tangan yang pernah dijual oleh ayahnya. Pada sebuah epilog disebutkan bahwa korban kapal selam Kursk meninggalkan 71 anak. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Kursk, yang diangkat dari kisah nyata, berdasarkan catatan riset Inggris Robert Moore yang dibukukan berjudul A Time Today, salah satu catatan yang dipercaya paling akurat mengenai tragedi tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.